Perkenalkan, nama saya Enrico Pele, NIM 21212012 dari program studi teknik mesin. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan ketenaga listrikan. Korban sengatan listrik 2017 11 meninggal, 2018 17, 2017 10 luka-luka, 2018 13, 2017 13 tersengat saat bekerja, 2018 14, 2017 5 korban bersentuhan dengan kabel dan tiang listrik, 2018 9, 2017 1 PLN luka-luka, 2018 2, telekomunikasi meninggal, 2018 2. Wilayah dengan kasus sengatan listrik terparah 2017-2018, Sukabumi 4 kasus, Jakarta 4 kasus, Depok 3 kasus, Medan 3 kasus. Waspada kebakaran sebelum kejadian. Sepanjang tahun 2018 telah terjadi 692 kejadian dengan total kerugian mencapai 180 miliar. Penyebab utama korsleting listrik 71%, tabung gas 14%, pembakaran sampah 3%, lain-lain 13%. Objek terbakar, rumah tinggal 65%, seni permainan 19%, ruko 7%, lain-lain 9%. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar Indonesia. Setiap tenaga teknis dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknis ketenaga listrikan. Setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan yang disiarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkup kehidupan. Setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Setiap instalasi ketenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. UU 30 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 3 Ketentuan keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, b. Pengamanan instalasi tenaga listrik, dan c. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Keselamatan ketenaga listrikan. Andai bagi instalasi merupakan kondisi instalasi tenaga listrik beroperasi secara berkesinambungan sesuai mutu yang dipersyaratkan. Aman bagi instalasi merupakan kondisi instalasi tenaga listrik bebas dari risiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dengan gangguan, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Merupakan kondisi instalasi tenaga listrik bebas dari bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya termal, dan bahaya kimia terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Ramah lingkungan merupakan kondisi instalasi tenaga listrik memenuhi ambang batas medan listrik dan medan magnet. Baku mutu emisi, nilai ambang batas bising dan baku mutu limbah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. SDM Nomor 2 Tahun 2021 Penerapan Standar Kualitas Modul
fotovoltaik silikon kristalin. Regulasi keselamatan ketenagalistrikan. Instalasi penyediaan tenaga listrik miliki usaha penyediaan tenaga listrik, BUMN, BUMD, swasta, koperasi, swadaya, masyarakat, dan perorangan atau lembaga negara lainnya. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT, TM, dan TR. Industri penunjang tenaga listrik, produsen peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, usaha jasa penunjang tenaga listrik, konsultan, kontraktor, jasa inspeksi, dan lain-lain. Tenaga teknik bidang ketenaga listrikan. Kapannya kita tahu safety? Sudahkah kita melakukan safety? Penyebab kecelakaan listrik. 1. Sistem pekerjaan yang tidak aman. 2. Informasi yang tidak memadai. 3. Tidak adanya pelatihan. 4. Tahanan isolasi yang tidak memadai. 5. Aturan tidak yang aman. 6. Kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja. 7. Bekerja pada jaringan listrik hidup. 8. Alat uji yang tidak sesuai. 9. Pemeliharaan alat yang rendah. 10. Kegagalan untuk mengelola pekerjaan. 11. Orang tidak kompeten. 12. Kabel listrik yang tidak terisolasi. 13. Umur instalasi. Instalasi tenaga listrik. Instalasi tenaga listrik terdiri atas 1. Instalasi penyediaan tenaga listrik, meliputi A. Instalasi pembangkit tenaga listrik, B. Instalasi transmisi tenaga listrik, dan C. Instalasi distribusi tenaga listrik. 2. Instalasi pemanfaat tenaga listrik meliputi A. Instalasi pemanfaatan tegangan tinggi, B. Instalasi pemanfaatan tegangan menengah, dan C. Instalasi pemanfaatan tegangan rendah. Klasifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Jenis pekerjaan: konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan. Bidang: KIT, TRAN, DISMAN. Subbidang: PLTU, GGU, PA, MH, DN, EBT, TET, TT, GI, TM, TR, TT, TM, TR. Keterangan KIT: pembangkit, tiran transmisi, distribusi pemanfaatan, pengemasan, okupasi jabatan. Jenjang kualifikasi ketenaga listrikan. Jenjang kualifikasi ketenaga listrikan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenaga listrikan berdasarkan KKNI. Kualifikasi kompetensi ketenaga listrikan. Kualifikasi kompetensi ketenaga listrikan menetapkan level okupasi jabatan. Okupasi jabatan adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab yang melekat pada seorang dalam suatu satuan organisasi atau bidang pekerjaan. Oknum jabatan
mengemas beberapa standar kompetensi ke dalam A. Kompetensi inti dan B. Kompetensi pilihan. Tenaga teknik: ahli utama, ahli wadaya, ahli muda, teknis analisis utama, teknis analisis wadaya, teknis analisis muda. Operator pelaksana utama, operator pelaksanaan wadaya, operator pelaksanaan muda. JKK asesor ketenaga listrikan, asesor utama, asesor wadaya, asesor muda. Kisi-kisi keselamatan ketenaga listrikan. Visi instalasi tenaga listrik yang aman, handal, dan akrab lingkungan. Standar SNI wajib, standar internasional, standar negara lain, pabrikan. Wujud keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, keselamatan instalasi. Perlindungan pekerja pegawai TK bukan PEG, masyarakat umum, lingkungan sekitar instalasi penyediaan TL. Pencegahan kecelakaan kerja, kecelakaan masyarakat umum, pencemaran, kerusakan instalasi, kebakaran. Persyaratan tempat kerja, lingkungan kerja, prosedur kerja, nilai ambang batas, alat pelindung diri tanpa peringatan, larangan, pemeriksaan kesehatan kerja, serta peralatan berbahaya, sertifikat kompetensi tanpa keselamatan produk. Penyuluhan bahaya TL, tanda peringatan larangan, sertifikat lain operasi, sertifikat kompetensi, tanda keselamatan produk. Baku mutu lingkungan, prosedur peralatan berbahaya, sertifikat operasi, sertifikat kompetensi, kesiapan alat pemadam, latihan pemadam. Pengertian keselamatan ketenaga listrikan: suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andai bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi yang disebabkan instalasi tenaga listrik, peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. Andai instalasi memenuhi unjuk kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. Aman, instalasi memberikan perasaan nyaman dan aman kepada mempergunakan dan instalasi terlindungi dari kemungkinan bahaya gangguan dari luar sesuai standar yang berlaku. Akrab lingkungan, kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku. Identifikasi bahaya sesuai ISO 45001/2018. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja, di antaranya aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu, perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lain, bahaya dari luar lingkungan tempat kerja. Bahaya yang timbul di tempat kerja meliputi infrastruktur, peralatan, dan material, baik disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan, perubahan pada organisasi aktivitas atau material yang digunakan, perubahan pada sistem
atau manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan berdampak terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. Kewajiban perundang-undangan terkait penilaian risiko dan tindakan pengendalian, desain tempat kerja, proses, instalasi mesin, peralatan, prosedur, operasional, dan organisasi kerja.